Melalui perusahaan X dan XAI, Musk menuntut ganti rugi bernilai miliaran dolar Amerika dalam gugatan yang diajukan pada Senin kemarin di Pengadilan Federal Fort Worth, Texas. Ia menilai keputusan Apple mengintegrasikan OpenAI ke sistem operasi iPhone merugikan konsumen dengan membatasi pilihan sekaligus menghambat persaingan dan inovasi di industri kecerdasan buatan. Miliarder Elon Musk menggugat dua perusahaan teknologi yakni Apple dan OpenAI. Apple dinilai memberikan perlakuan khusus bagi OpenAI untuk perangkat iPhone. Miliarder asal Amerika Serikat Elon Musk menggugat raksasa teknologi Apple Inc. dan OpenAI. Musk menyebut Apple memberikan perlakuan istimewa kepada OpenAI untuk perangkat iPhone serta menghambat persaingan bagi pengembang chatbot lainnya. Melalui perusahaan X dan XAI, Musk menuntut ganti rugi bernilai miliaran dolar Amerika dalam gugatan yang diajukan pada Senin kemarin di Pengadilan Federal Fort Worth, Texas. Ia menilai keputusan Apple mengintegrasikan OpenAI ke sistem operasi iPhone merugikan konsumen dengan membatasi pilihan sekaligus menghambat persaingan dan inovasi di industri kecerdasan buatan. Musk yang merupakan pendiri XAI Holdings yang menaungi tim grup AI dan media sosial X menuduh Apple menjadikan chatbot selain ChatGPT kesulitan menembus puncak tangga aplikasi App Store, di mana posisi tersebut sangat diincar pengembang aplikasi di seluruh dunia. Adapun ChatGPT yang merupakan produk OpenAI merupakan aplikasi gratis iPhone yang paling banyak diunduh di Amerika Serikat. Gugatan ini juga menandai berlanjutnya rivalitas antara Elon Musk dengan CEO OpenAI, Sam Altman. Musk dan Altman diketahui telah berseteru sejak lama dan berawal sejak keduanya mendirikan OpenAI hampir 1 dekade lalu. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Apple dikabarkan tengah menjajaki kerjasama dengan Google untuk memanfaatkan teknologi Gemini AI. Langkah ini disebut sebagai upaya memperkuat layanan asisten suara Siri yang selama ini tertinggal dari para pesaingnya. Apple dikabarkan tengah menjajaki kerjasama dengan Google untuk memanfaatkan teknologi Gemini AI. Melansir dari Bloomberg, Apple sudah melakukan pembicaraan awal dengan Google terkait kemungkinan kolaborasi ini. Bahkan kabar itu langsung berdampak ke pasar saham, di mana saham Alphabet menguat lebih dari 3% dan Apple naik tipis 1,6%. Namun hingga kini kedua perusahaan masih bungkam terkait isu kerjasama tersebut. Jika terwujud, kerjasama ini akan membuka jalan bagi Apple untuk menghadirkan model AI custom demi mendesain ulang Siri pada tahun depan. Meski begitu, Apple masih menimbang apakah akan tetap mengandalkan pengembangan internal atau menggandeng mitra eksternal seperti Google. Jumlah laporan juga menyebut Apple sempat mendekati perusahaan lain termasuk Anthropic dan OpenAI. Adapun posisi Apple dalam persaingan AI memang relatif tertinggal dibandingkan Google dan Samsung yang sudah agresif mengintegrasikan AI generatif ke produk mereka. Siri sendiri selama ini dianggap kalah mumpuni dalam menangani tugas-tugas kompleks dan rencana pembaruan yang dijadwalkan musim panas lalu pun ditunda setahun karena kendala teknis. Kondisi inilah yang membuat Apple semakin terdesak untuk mencari mitra dalam memperkuat teknologi kecerdasan buatan mereka. Berbagai sumber, IDX. Pemirsa, maskapai Korean Air mengumumkan pesanan jumbo untuk 103 pesawat Boeing serta mesin dan layanan dari GE Aerospace. Nilai kontrak fantastis ini mencapai 50 miliar dolar Amerika Serikat. Korean Air mengumumkan pesanan terbesar dalam sejarahnya yaitu 103 pesawat Boeing senilai 36,5 miliar dolar Amerika Serikat. Di saat yang sama, maskapai juga menandatangani kontrak mesin dan perawatan bersama GE Aerospace senilai 13,7 miliar dolar. Sehingga total nilai kesepakatan sekitar 50 miliar dolar Amerika Serikat. CEO Korean Air, Cho Won-tae mengatakan, setengah dari pesanan baru terdiri dari Boeing 737 MAX 10, sementara sisanya merupakan campuran 7779 dan 787 yang akan menggantikan 80% armada lama perusahaan. Pesanan ini juga ditujukan untuk mendukung ekspansi rute internasional.
Boeing menegaskan kontrak ini akan memperkuat proses integrasi Korean Air dengan Asiana Airlines yang telah diakuisisi tahun lalu. Presiden dan CEO Boeing Commercial Airplanes Stephanie Pope menyatakan bahwa Boeing berkomitmen mendukung pertumbuhan Korean Air dengan armada paling efisien di dunia. Pesanan baru ini terpisah dari kontrak 32,7 miliar dolar yang telah diumumkan pada Maret lalu. Dengan riwayat panjang sebagai anggota pendiri SkyTeam sejak 1969, Korean Air terus menunjukkan komitmen untuk memperkuat posisi sebagai maskapai global terdepan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Meta memasukkan teknologi AI dari Midjourney ke produk masa depan mereka. Langkah strategis ini bagian dari usaha menggandeng teknologi ke depan. Meta resmi menandatangani perjanjian lisensi dengan Midjourney untuk mengadopsi estetika teknologi mereka ke dalam model-model AI dan produk-produk masa depan. Kesepakatan ini ditujukan untuk memperkuat model dan produk masa depan Meta, sekaligus menegaskan ambisi perusahaan dalam meningkatkan kualitas visual di tengah persaingan ketat industri AI. Kerjasama ini melibatkan koordinasi antara tim penelitian Meta dan Midjourney yang menandai transformasi melampaui sekedar pemanfaatan teknologi mudah pakai. Meta menekankan strategi all of the above dengan kompetensi internal, infrastruktur besar, dan kolaborasi industri. Midjourney terkenal dengan kualitas image dan video eretik estetis yang memukau. Dengan lisensi ini, Meta berambisi menyaingi keunggulan model seperti OpenAI Sora dan Google VEO di segmen generatif visual. Midjourney ditegaskan bahwa perusahaan tetap mandiri dan bebas investor meski menjalin kerjasama dengan Meta. CEO David Holz mengatakan misinya adalah membawa keindahan ke miliaran orang tanpa mengorbankan kebebasan kreatif. Sebagai sumber IDX Channel. Masih di Prime Market Highlight, pemirsa, SpaceX kembali menunda uji terbang roket raksasa Starship dari fasilitas Starbase di Texas. Penundaan dilakukan hanya 30 menit sebelum jadwal lepas landas akibat masalah pada sistem darat. SpaceX kembali menunda uji terbang roket raksasa Starship dari fasilitas Starbase di Texas. Starship yang terdiri dari Super Heavy Booster setinggi 70 meter dan tahap atas 52 meter sudah terpasang di landasan peluncuran dan tengah diisi propelan. Namun SpaceX mengumumkan pembatalan sesaat sebelum lepas landas lewat platform X. Elon Musk yang sedianya memberi pembaruan perkembangan Starship juga membatalkan siaran langsung resmi. Meski SpaceX belum memastikan jadwal baru, pengalaman sebelumnya menunjukkan penundaan semacam ini biasanya hanya berlangsung beberapa hari. Starship sendiri diproyeksikan menjadi tulang punggung bisnis peluncuran masa depan sekaligus kendaraan utama misi ambisius Musk ke Mars. Bahkan NASA menargetkan Starship digunakan pada 2027 untuk pendaratan awak ke bulan, misi pertama sejak era Apollo. Namun pengembangan Starship masih dipenuhi kendala serius sepanjang tahun ini, dari uji coba yang gagal di awal penerbangan, ledakan besar di fasilitas uji, hingga kegagalan masuk kembali atmosfer pada penerbangan ke-9. Meski begitu, SpaceX tetap gencar memproduksi prototipe baru dengan peningkatan mesin, pelindung panas hingga desain flap kendali yang lebih kuat menghadapi tekanan ekstrim. Berbagai sumber, IDX Channel.